kawan-kawan Bang Jack, salam keadilan. Kan kawan, konten kali ini saya akan bahas terkait resiko hukum galbay pinjol. Apa sih singkatan dari galbay pinjol? Singkatannya adalah gagal bayar pinjaman online, yang artinya di mana kondisi seseorang tidak mampu membayar hutang atau melunasi hutang dari pinjaman online. Apakah utang pinjol legal harus dibayar? Jawabannya tentu harus dibayar ya kawan-kawan Bang Jeb. Hukumnya itu wajib dibayar. Karena saat seseorang meminjam uang di pinjol legal, maka ia memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dasar hukumnya ada dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian pasal tersebut menjelaskan bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama akan menyerahkan sejumlah barang yang habis pemakaian kepada pihak kedua. Dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang tersebut dalam jumlah dan keadaan yang sama. Karena itu, apabila seseorang menerima pinjaman uang, ia wajib mengembalikan sesuai kesepakatan. Apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia dianggap sebagai wan prestasi atau melanggar perjanjian. Dalam kondisi tersebut, penyelenggara pinjol berhak melakukan penagihan kepada peminjam dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian yang sudah tertera, dengan catatan melakukan penagihannya dengan cara yang baik ya kawan-kawan. Ada 3 resiko hukum ketika seseorang gagal bayar pinjaman online. Yang pertama, bunga dan denda akan semakin bertambah. Ketika seseorang tidak bisa membayar hutangnya secara tepat waktu atau tidak bisa membayar cicilannya tiap bulan, biasanya dikenakan bunga dan denda keterlambatan. Otomatis, jumlah hutangnya akan semakin bertambah. Untuk pinjaman produktif, denda keterlambatan diatur dalam Surat Edaran OJK nomor 19/SEOJK.06/2023. Dalam surat edaran tersebut menjelaskan bahwa denda keterlambatan perharinya adalah maksimal 0,1%. Sehingga jika utang tidak segera dilunasi, maka semakin besar pula jumlah uang yang harus dibayarkan. Resiko kedua yakni ditagih oleh debt collector. Apabila peminjam tidak bisa melunasi hutangnya, pihak penyelenggara pinjol berhak melakukan penagihan kepada peminjam yang dilakukan oleh debt collector. Untuk pinjol legal, proses penagihan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku saat ini. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang melanggar hukum seperti ancaman, intimidasi, penyebaran data pribadi peminjam, sehingga proses penagihan harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Resiko hukum yang ketiga, jika kalian gagal bayar pinjol adalah nama kalian tercatat dalam slik OJK dengan riwayat kredit yang buruk. Ketika seseorang memiliki catatan kredit yang kurang baik, hal tersebut akan menjadi pertimbangan bank atau lembaga jasa keuangan lainnya ketika kalian mau mengajukan pinjaman kredit atau fasilitas pembiayaan di kemudian hari. Bahkan, kredit macet ini juga akan mempengaruhi ketika kalian akan mengajukan pembiayaan untuk usaha ataupun ketika kalian mencari pekerjaan. Perusahaan akan mempertimbangkan jika kalian memiliki riwayat kredit yang buruk. Makanya, sebelum mengajukan pinjaman online, kalian harus bisa memastikan bahwa keuangan kalian cukup untuk membayar tagihan setiap bulannya, sehingga kalian terhindar dari berbagai resiko hukum yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian sharing kita hari ini ya kawan-kawan. Salam kawan-kawan Bang Jack, salam keadilan.